Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nisa Hadi, NIM 2186-20684. Saya dari Prodi PGST 4C. Di sini kita akan membahas manajemen peserta didik. Yang pertama, pengertian peserta didik, dan yang kedua, pengertian manajemen peserta didik. Siswa adalah sebagian dari penduduk sebuah wilayah yang sedang menempuh proses pengembangan yang dibutuhkan masyarakat melalui kegiatan belajar mengajar. Siswa merupakan orang-orang yang memiliki kesadaran dalam peningkatan potensi diri, yang didorong oleh pengaruh orang yang memiliki kepedulian terhadap masa depan dan cita-cita lebih baik untuk kelompoknya. Siswa merupakan sekelompok orang yang menerima manfaat pelatihan berdasarkan kemampuan potensi untuk berkembang. Peserta didik bisa diartikan sebagai manusia yang menempati proses belajar. Siswa juga menjadi objek dan subjek dalam pendidikan diperlukan dengan cara melibatkan mereka untuk proses pembelajaran atau untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran. Secara bahasa, kata manajemen merupakan terjemahan kata administrasi. Diambil dari kata atau kalimat to rule or manage, yang memiliki arti pengaturan, membawa, atau mengarahkan. Kata manajer juga berarti untuk mengkontrol, menegakkan aturan, atau mengatur. Dalam kata lain, manajemen ialah serangkaian proses pembelajaran agenda-agenda yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, teratur, hingga pada akhirnya mampu memberikan dampak dan ikut serta dalam mencapai tujuan-tujuan khusus pendidikan maupun tujuan umum yang dari sebuah proses pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen untuk pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen kunci yang ada saat ini dan terhubung dengan proses manajemen yang digunakan manajer sebagai panduan melaksanakan inisiatif pelatihan demi menggapai sebuah tujuan dengan baik dan sesuai. Manajemen pendidikan memiliki fungsi sebagai alat untuk membantu peserta didik dalam mewujudkan keinginannya untuk berkembang secara pribadi, sosial, akademik, dan lainnya. Tujuan manajemen peserta didik dijelaskan Mulyasa adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan dan kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik menurut Nasihin dan Suriri adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah menurut Sudrajat, mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Prinsip manajemen. Syarifuddin dan Nurmawati 2011-254 memaparkan beberapa prinsip pengelolaan tersebut. Yang pertama, pembelajar harus dipandang sebagai subjek, bukan objek, dan karena itu harus diberikan stimulus agar dapat ikut serta dalam merencanakan dan mengambil sebuah keputusan dalam setiap agenda pendidikan. Yang kedua, keadaan siswa yang bermacam-macam, antara lain keadaan jasmani, kecerdasan, masyarakat, finansial, minat, dan lain-lain. Maka dari itu, diperlukan berbagai agenda agar masing-masing siswa mempunyai alat perkembangan yang maksimal. Yang ketiga, para murid akan merasa terdorong untuk belajar dengan apa yang mereka sukai, mengembangkan potensi siswa, melampaui ranah kognitif, emosional, dan psikomotorik. Pendekatan manajemen peserta didik.
Yang pertama, pendekatan kuantitatif, the quantitative approach. Yang kedua, pendekatan kualitatif, the qualitative approach. Yang ketiga, pendekatan terpadu. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan siswa. Yang ketiga, orientasi siswa. Yang keempat, kegiatan pembelajaran siswa. Yang kelima, kehadiran siswa. Yang keenam, disiplin siswa. Yang ketujuh, pengelompokan siswa. Yang kedelapan, sistem tingkat. Yang kesembilan, organisasi siswa. Yang kesepuluh, evaluasi pembelajaran. Kesimpulan dari materi tersebut adalah kegiatan yang mengontrol proses pengurusan administrasi bagi siswa sejak awal masuk sekolah hingga mendaftar hingga lulus menjadi alumni. Tindakan yang diambil untuk mengelola siswa dirancang untuk membantu mereka mencapai tujuan akademik dan tujuan pendidikan yang lebih besar. Perlu adanya aturan ketika belajar melakukan suatu kegiatan. Instruksi terbesar untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip dan mengelola pendidikan rentang manajemen siswa mencakup tindakan yang diambil oleh serta persyaratan mereka. Demikian yang bisa saya paparkan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.